Dakta Radio, bijak dan cerdas. Jauh menjadi Ketua DPRD hingga saat ini, kira-kira apa saja yang sudah dilakukan sebagai Ketua dan menghimpun kawan-kawan dari masing-masing anggota Dewan, Pak? Ya, pertama tentunya kita bangun komunikasi dulu. Ya, komunikasi bersama untuk kepentingan bersama. Kepentingannya dalam rangka bagaimana memberikan kesejahteraan bagi masyarakat populasi dan juga kaitan dengan pembangunan infrastruktur dan juga yang lainnya agar bisa berjalan sesuai dengan RPJMD yang ada. Nah, oleh karena itu termasuk juga AKD dan seluruh anggota yang ada di DPRD. Nah, oleh karena itu maka kemudian kita menyamakan visi kemana apa yang disampaikan, apa yang dikerjakan. Ada beberapa hal yang sudah kita laksanakan gitu ya selama saya menjabat sebagai Ketua DPRD dari tahun 2022 ya, yaitu tentu yang pertama menjadikan kantor DPRD sebagai kantor rakyat sehingga aspirasi tersampaikan oleh seluruh elemen masyarakat ya, baik yang secara langsung maupun tidak langsung ya, itu ini merupakan bagian dari upaya yang memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Bekasi. Nah, kemudian yang berikutnya tentu ada beberapa fungsi yang sesuai dengan amanah undang-undang, baik fungsi pengawasan, fungsi legislasi maupun fungsi budgeting. Nah, ini kita lakukan sesuai dengan ketentuan yang ada. Dan dipastikan bahwa semua regulasi yang dibuat oleh DPRD baik itu inisiatif atau juga inisiatif dari eksekutif ya, ketika kita bahas bersama ini dipastikan bahwa ini merupakan bagian dalam rangka penyelenggaraan daerah sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 sehingga semua prosedur hukum harus diikuti sehingga harus menganut asas kepatuhan. Begitu juga terkait dengan apa yang menjadi kebutuhan di dalam kehidupan bermasyarakat atau juga dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kota Bekasi sehingga ada masukan yang sifatnya lokal dan ini juga kita tampung tapi sekali lagi dipastikan bahwa muatan lokal tetap berpedoman terhadap ketentuan yang ada sehingga jangan kemudian menabrak aturan yang di atasnya karena sekali lagi daerah adalah bagian ya, dalam rangka penyelenggaraan daerah harus mengikuti aturan yang ada baik peraturan pemerintah maupun undang-undang bahkan undang-undang dasar 1945. Kemudian yang kedua yang ini juga tidak kalah penting ya kait dengan budgeting. Tentunya kita juga memastikan bahwa proses perencanaan anggaran ya, baik melalui musrembang dan juga baik musrembang kelurahan, kecamatan, termasuk kota dan bahkan masuk ke dalam pembahasan di DPRD tentunya harus memenuhi dua asas kepatuhan dan asas kepatutan. Jadi tidak ada yang kemudian seluruh perencanaan yang melanggar ketentuan yang tertentu. Dan saya sebagai Ketua DPRD selalu mengingatkan kepada anggota maupun kepada eksekutif pada saat pembahasan. Sehingga jangan sampai kemudian apa yang pernah terjadi ini terulang kembali. Sehingga kita ingin memastikan kalau ternyata di dalam pembahasan ditemukan ada sebuah program yang ternyata keluar daripada rencana yang ada atau bertentangan karena acuannya pertama RKPD itu rencana kerja kepala daerah ya berujung dari RPJMD tapi di masa transisi ini kan ada yang disebut dengan RPD rencana pembangunan daerah. Ini semuanya harus mengacu. Jadi RKPD mengacu pada RPD yang sampai hari ini ya berlaku sampai 2026. Dan ini dipastikan. Nah, itu baru diturunkan kepada kebijakan anggaran dan juga PPAS lapor anggaran sementara. Ini semuanya jangan kemudian ada sesuatu hal yang keluar dari ketentuan yang ada, termasuk juga dalam proses yang selama ini menjadi catatan kita ya. Pertama kaitan dengan target PAD.
kita juga selalu mengingatkan bahwa target PAD harus pastikan ini benar-benar tercapai, karena potensi PAD di Kota Bekasi luar biasa, sesungguhnya bisa kita maksimalkan. Begitu juga dalam pelaksanaan, ya, pelaksanaan terhadap anggaran yang sudah disepakati. Pastikan pelaksanaannya harus memenuhi asas kepatuhan dan kepatutan, jangan sampai kemudian terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sekali lagi, DPRD kemudian melakukan fungsi pengawasan. Yang ketiga, inilah kemudian kita lakukan melalui alat kelengkapan dewan, baik itu komisi maupun badan dalam hal ini badan anggaran. Sehingga kalau badan anggaran mengawasinya terkait dengan temuan LHPBK, itu termasuk juga terkait dengan pertanggungjawaban keuangan, termasuk juga dengan kinerja pencapaian apa yang memang sudah dirumuskan di dalam kebijakan RPJMD, termasuk juga di dalam kebijakan RKPD. Nah, inilah yang kemudian menjadi bagian yang terus kita harapkan, kita dorong agar proses pelaksanaan pembangunan di Kota Bekasi sesuai dengan apa yang diharapkan kita bersama. Itu rujukannya kembali kepada kebijakan yang sudah dibuat bersama kaitan dengan RPJMD 2018-2023, kemudian dilanjutkan dengan RPD, ya, karena memang ini juga kebijakan dari atas dan tentunya selalu dibicarakan secara bersama antara DPD dan juga dengan wali kota. Ya, tentunya indikatornya dikaitkan dengan kepuasan, ya. Kemarin DPD sudah melakukan kepuasan, ya, survei dilakukan oleh salah satu lembaga. Alhamdulillah capaian kepuasan publiknya cukup baik, gitu ya, karena ini menjadi bagian indikator yang kita jadikan dasar, ya. Boleh jadi mungkin stakeholder yang ada punya pendapat lain, ya, punya pandangan lain, ya, tentu pandangan ini juga kita hargai. Tapi sekali lagi kami berupaya agar tiga fungsi ini berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada. Bahkan produktivitas pembahasan peraturan daerah di tahun ini meningkat dari tahun sebelumnya, gitu ya, termasuk juga pada inisiatif. Sekali lagi ini diberikan untuk masyarakat Bekasi, gitu. Jadi DPRD hanya menjalankan tugas dan fungsinya, gitu ya, sehingga kita ingin memastikan agar semua mekanisme dalam pengambilan keputusan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, ya, termasuk teman-teman melakukan pengawasan sesuai dengan tupoksinya. Ini juga diharapkan, ya, melakukan pengawasan sesuai dengan tupoksi yang ada di dalam mitra kerjanya, baik Komisi 1, Komisi 2, Komisi 3, dan juga Komisi 4, termasuk juga badan anggaran yang kemudian selalu berupaya agar proses perencanaan anggaran kemudian juga memastikan kebijakan-kebijakan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bahkan satu hal yang mungkin perlu dicatat, ya, pada saat perubahan APBD 2023, ya, kita telah mencoret anggaran yang sesungguhnya kita pandang, ya, karena ini juga ada masukan dari inspektorat yang dianggap belum memenuhi ketentuan yang berlaku, ya, khususnya terkait dengan masalah pengadaan lahan atau pembayaran ganti rugi, karena kita tidak ingin kemudian ini memunculkan dampak hukum di kemudian hari. Ya Pak, porsi anggaran yang sudah dilakukan oleh badan anggaran dalam hal ini DPRD seperti apa nih Pak? Ya, porsi anggarannya sekali lagi sesuai dengan usulan yang disampaikan, ya. Dan pertama tim TAPD menyampaikan usulan, ya, melalui proses yang dilakukan penyampaian ke PPAS, jadi kebijakan umum anggarannya, ya, kemudian juga platformnya. Nah, ketika bicara kebijakan umum, tentu sekali lagi kita akan mengacu nih, apakah kebijakan umum anggaran ini sesuai nggak dengan kalau sekarang posisinya RPD, kalau sebelumnya sesuai nggak dengan RPJMD. Kalau sesuai, ya sudah clear, gitu ya. Kemudian juga target-target capaian yang memang sudah ada di dalam acuan RPD, gitu ya, seluruh OPD yang ada. Nah, begitu juga kemudian pagu anggarannya, ya. Pagu anggarannya tentu disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
Maka ketika bicara kemampuan daerah, maka kita lihat ada dua sumber, artinya sumber pendapatan asli daerah yang melalui pajak daerah, kemudian distribusi atau pendapatan lain yang sah gitu. Ini juga menjadi bagian yang selalu kita tekankan agar PAD ini benar-benar bisa digali seoptimal mungkin, karena pada akhirnya ketika kita punya PAD yang besar, tentu kita akan kembalikan lagi pada masyarakat. Kalaupun pendapatan di luar PAD, itu berarti ada dana transfer dari pemerintah pusat atau juga dana transfer dari pemerintah provinsi. Nah, itu biasanya sudah ada alokasinya, ya berkaitan dengan untuk gaji gitu ya, berkaitan dengan untuk pendidikan, berkaitan dengan untuk kesehatan. Artinya nomenklatur yang harus dibiayai sudah disebutkan, ya, kecuali hal-hal yang memang tidak masuk ke dalam nomenklatur tersebut, maka kemudian kita alihkan sesuai dengan rencana kepala daerah, ya, sesuai dengan target yang ingin dicapai terhadap RPD yang memang sudah ditentukan capaian-capaian itu dari seluruh RPD yang ada. Ya, kalau dilihat dari anggaran Pak, Kota Bekasi masih sangat kecil ya, sehingga beberapa proyek strategis yang dicanangkan juga belum dapat terlaksana seperti pengentasan banjir dan sebagainya. Ke depan langkah apa yang akan diambil oleh DPRD Pak terkait beberapa hal yang utama yang saat ini belum terlaksana Pak? Iya, memang catatan kita ya dalam proses regulasi sesungguhnya kita sudah punya yang disebut dengan Perda Sistem Drainase, dan sekali lagi ini inisiatif DPRD, karena sesungguhnya ketika bicara masalah pengentasan banjir, penanggulangan banjir, maka kita harus punya dulu guidance-nya, acuannya, karena atas acuan itu maka kemudian baru kita bisa melakukan satu proses tahapan perencanaan yang matang, ya kan. Nah, memang agak lamban sesungguhnya ketika perda ini sudah disahkan di awal tahun masa bakti kita, kalau nggak salah 2020, kalau nggak salah sudah diketok palu ya. Ternyata proses pembuatan perwalnya lambat karena justru perda hanya sebagai guidance yang sifatnya umum. Nah, pelaksanaan teknisnya itu ada di perwal. Nah, ketika perwal itu sudah bicara secara detail terkait dengan sistem drainase baik skala kota, ya kan, skala lingkungan sampai ke tingkat RW gitu, itu ingin memastikan alur air dari hulu ke hilir itu berjalan sesuai dengan sifat air sendiri. Kemudian ketika memang ada daerah-daerah yang dipandang perlu adanya tanduan air gitu ya, atau resapan, yaitu kemudian kita akan bangun. Satu prinsip yang sesungguhnya ini masih perlu diberikan pemahaman kepada masyarakat gitu ya, terkait dengan bicara normalisasi. Kendalanya adalah pemahaman masyarakat atau juga mungkin sebagian dari pejabat ya, karena di lapangan kita mendapatkan beberapa temuan gitu ya. Nah, insya Allah mungkin ke depan kita akan tindak lanjuti, apalagi sudah ada pembicaraan dengan Kepala BPN, ya mudah-mudahan nanti Kepala BPN akan melakukan verifikasi terhadap data sertifikat yang ada, apakah sertifikat yang ada dari tahun sebelumnya gitu ya, sebelum beliau masuk gitu ya, ya mungkin dulu proses pemohonannya tidak menjadikan syarat mutlak harus sudah ada PBB-nya gitu kan. Kita kan tidak tahu gitu kan. Nah, kalau nanti terdata, nah, mungkin ya akan banyak ya para wajib pajak yang punya tanah ini akan membuat PBB. Nah, sehingga dengan catatan akhirnya data itu akan terakumulasi, termasuk juga yang melalui pihak PPAT kecamatan. Nah, ini juga harus dikonsultasikan lagi ya kan. Kemarin juga ada komunikasi dengan salah satu camat gitu ya. Sekda mengatakan, oh ya Pak, oh ya udah kalau gitu. Ya nanti konsolidasinya tentu tim CAPD dalam hal ini mungkin Bapenda harus memanggil satu, berkoordinasi dengan BPN di satu sisi, tentu melalui jalur wali kota ada kerjasama ya PJ wali kota. Yang kedua tentu dikaitkan lagi dengan
camat sebagai pejabat membuat akte tanah. Dan insya Allah ketika memang ini kita mampu memverifikasikan ada datanya yang banyak itu yang belum dipecah-pecah, kalau sudah dipecah dia nanti diinstruksikan, diperintahkan agar dibuatlah PBB-nya gitu. Termasuk juga yang sertifikat yang sudah ada tapi ternyata dia belum membuat PBB-nya. Insya Allah saya yakin ini mungkin bisa tahun 2006 atau prediksi 2004 mungkin yang kemarin 3,2 mudah-mudahan tercapai, kita bisa naik 3,5 atau juga mungkin 4, di 2006 juga bisa naik 5 dan seterusnya. Ya kan PAD-nya bisa sampai 7 untuk Kota Bekasi. Ya Pak, terkait dengan pendidikan nih, setiap tahun menjadi PR ya, dimana hingga saat ini pun masih banyak siswa yang belum mau bersekolah di swasta. Padahal sekolah negeri sudah tutup. Nah, seperti apa Bapak melihat hal ini, Pak? Ya, emang paradigmanya harus ada sosialisasi ya. Kemarin juga sempat kita beraudiensi dengan BMS ya, sebelum ya, kalau nggak salah mungkin 2 atau 3 pekan yang lalu atau mungkin 9 yang lalu. Dia menyampaikan juga bagaimana komitmen DPRD, ya kita tetap komitmen lah dengan kebijakan yang sudah dibuat, regulasinya ya, wali kota dan bekerja menyampaikan kepada kita wali kota ya, sehingga memang tingkat kesadaran, sekali lagi tingkat kesadaran masyarakat seolah-olah swasta itu anak tiri kan seperti itu, padahal sesungguhnya tidak. Nah, ini kembali sesungguhnya peran dinas pendidikan ya, jadi peran dinas pendidikan tidak hanya berorientasi harus melakukan pembinaan kepada sekolah-sekolah negeri, tapi swasta juga harus dilakukan pembinaan, karena justru kita harus berterima kasih dengan sekolah-sekolah swasta ya kan, dengan keterbatasan ruang, dengan keterbatasan guru atau SDM ya, muncullah sekolah swasta. Nah, dengan munculnya sekolah-sekolah swasta sesungguhnya dia adalah mitra strategi dalam rangka apa? Dalam rangka melaksanakan tugas utama, istilahnya tugas dasar ya bagi pemerintah daerah dalam rangka tadi menyediakan pendidikan yang berkualitas. Bahkan terakhir saya baca putusan MK dalam prosesnya itu ketika judicial review itu, sekarang pemerintah daerah itu wajib ya menggratiskan luar biasa untuk SD dan SMP, karena memang kan skala daerah seperti SMP ya, tapi gratis yang berkualitas tentunya gitu ya. Karena ketika memang itu dibangun sebuah paradigma seperti itu, saya yakin insya Allah akan bisa. Tinggal persoalannya bagaimana memberikan pemahaman negeri dan swasta sesungguhnya sama ya, cuman beda aja, negeri ada N-nya, swasta ada S-nya gitu. Tinggal tadi nih ya, sesungguhnya memang kembali kepada kepala daerah, dalam hal ini dia punya anak buah yaitu kepala dinas pendidikan. Jadi peran kepala dinas pendidikan sangat strategis. Jadi sekali lagi ini harus didorong agar peran kepala dinas tidak hanya melakukan pembinaan kepada sekolah-sekolah negeri tapi juga swasta, dan dipastikan dana BOS dari pusat, apalagi ada PIP. Saya yakin ya, saya juga sempat sampaikan juga gitu kan, sesungguhnya kalau swasta dengan kelasnya sesuai dengan ketentuan yang ada gitu ya, terpenuhi kelasnya, dana BOS otomatis kan berbasis dengan jumlah siswa, yaitu bisa bisa tercover lah biaya operasionalnya. Apalagi kan guru kan juga mendapatkan sertifikat guru kan, apalagi sekarang ada passing dan golongannya hampir sama sesungguhnya dengan ASN. Nah, saya rasa ke depan tentu perlu ada pemenahan terkait dengan manajemen pengolahan pendidikan dasar, sekali lagi untuk SD dan juga SMP. Tanggung jawab siapa? Ya kepala daerah. DPRD juga punya tanggung jawab untuk memberikan pengawasan gitu ya, dengan mitra kerjaan dalam Komisi 4. Anggaran otomatis badan anggaran. Kalau ini melakukan kolaborasi yang baik, tentu insya Allah permasalahan pendidikan yang selama ini sering muncul insya Allah akan bisa diatasi ya kan? Apakah perlu menambah rombel atau menambah sekolah kelas baru? Ya, ketika memang dimungkinkan itu menjadi kebutuhan, nggak ada masalah. Yang penting kan pertama, ada nggak ketika ingin bangun sekolah baru, ada lahannya nggak? Kemudian
bukan bangun lahan saja, tapi ada nggak SDM di gurunya kan gitu kan. Selama ini kan kita selalu kurang guru. Nah, sesungguhnya peran swasta itulah harus dimaksimalkan. Mereka ada gurunya, kemudian gurunya sudah tersertifikasi gitu kan. Cuman kan akhirnya selama ini seolah-olah tadi masyarakat sendiri yang punya paradigmanya, ya sudahlah, karena negeri gratis. Sesungguhnya swasta juga bisa gratis, gitu ya. Kenapa ya? Karena saya sendiri mengelola juga gitu di Yayasan. kita ada yayasan.